seluruh elemen bangsa ini memang harus saling bahu-membahu gitu ya untuk mencapai demokrasi elektoral yang substantif. Jadi sekali lagi kalau dari sisi rekayasa sosial, bagaimana hukum digunakan sebagai alat gitu ya untuk memenuhi hak konstitusional warga negara itu sudah sangat luar biasa. Demokrasi Indonesia itu bahkan lebih hebat dari demokrasi di Amerika sekalipun gitu ya. Bagaimana kebebasan berserikat, berkumpul, kemudian kebebasan warga negara tanpa adanya tekanan untuk mengekspresikan gitu ya hak politiknya di kotak suara, itu nggak ada pemilu berdarah-darah di Indonesia. Itu saya rasa itu satu prestasi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Sekarang saya sudah bersama dengan Dr. Ida Budiati SHMH. Beliau adalah alumni S2 dan S3 Fakultas Hukum UNDIP yang sekarang menjadi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak Bambang sehat ya Pak. Alhamdulillah. Bu termasuk orang yang begitu lama ya menjadi penyelenggara pemilu sampai sekarang di puncaknya, yaitu menilai para penyelenggara pemilu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya seperti apa perjalanan kualitas pemilu atau demokrasi di Indonesia saat ini? Sudah menjadi bagian sistem ketatanegaraan, tapi kualitasnya masih sering dikeluhkan. Menurut Bu Ida seperti apa? Ya, kalau kita memahami dari sisi social engineering ya, rekayasa sosial dari dimensi hukum, dalam pandangan saya Indonesia ini sudah sangat luar biasa ya di dalam mengejawantahkan gitu kedaulatan rakyat ya pasca reformasi. Bagaimana mendudukkan rakyat ini sebagai pemilik kedaulatan. Mereka difasilitasi penggunaan hak konstitusionalitasnya untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Nah, tentang kualitas demokrasi elektoral ini menurut saya memang ke depan harus terus-menerus begitu ya, didukung gitu ya. Tidak hanya tercapai secara prosedural tetapi juga secara substansial. Nah, bagaimana mencapai demokrasi yang substantif, demokrasi elektoral yang substantif menurut saya ini yang harus didukung gitu ya oleh segenap pemangku kepentingan utama, pemerintah, kemudian partai politik, DPR gitu ya, kemudian tokoh-tokoh begitu ya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, seluruh elemen bangsa ini memang harus saling bahu-membahu gitu ya untuk mencapai demokrasi elektoral yang substantif. Jadi sekali lagi kalau dari sisi
rekayasa sosial, bagaimana hukum digunakan sebagai alat gitu ya untuk memenuhi hak konstitusional warga negara itu sudah sangat luar biasa. Demokrasi Indonesia itu bahkan lebih hebat dari demokrasi di Amerika sekalipun gitu ya. Bagaimana kebebasan berserikat, berkumpul, kemudian kebebasan warga negara tanpa adanya tekanan untuk mengekspresikan gitu ya hak politiknya di kotak suara, itu nggak ada pemilu berdarah-darah di Indonesia. Itu saya rasa itu satu prestasi. Ya, baik. Ya, jadi luar biasa dari segi teori, dari segi pelaksanaan hukum cukup baik. Hanya mungkin di dalam pelaksanaan ya politik praktisnya mungkin ada masalah, apakah itu money politik, apakah itu pelanggaran-pelanggaran yang lain. Betul, betul Pak Bambang. Jadi kalau berbicara tentang tadi ya, bagaimana parameter demokrasi elektoral yang substantif ini, tadi yang disebutkan Pak Bambang, masih ada beberapa catatan PR gitu yang harus didukung oleh seluruh elemen bangsa, pemangku kepentingan utama untuk membangun kesadaran masyarakat betapa mahalnya gitu ya dampak gitu atas praktek politik uang. Nah, politik uang itu saya rasa tidak hanya berkaitan dengan persoalan kesejahteraan, tetapi bagaimana pengetahuan, kesadaran setiap warga negara itu untuk ikut berpartisipasi gitu ya, berpartisipasi mewujudkan pemerintahan yang berintegritas. Pemimpin-pemimpin yang terpilih kemudian mereka memang fokus bekerja ya secara demokratis, membangun partisipasi, mengajak peran serta masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan. Jadi nilai demokrasi yang substantif itu tidak hanya pada saat pelaksanaan pemilunya, tetapi juga bagaimana pasca pemilu. Yang menurut saya ini PR-nya sungguh sangat besar untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, karena menurut saya ini gap-nya ini masih sangat besar ya antara kemajuan regulasi dengan partisipasi warga negara, kesadaran warga negara untuk ikut serta membangun kehidupan bangsa. Ini yang harus diintervensi gitu ya dengan edukasi. Baik, Bu. Jadi demokrasi yang baik memang harus dijaga dengan hukum. Nah, hukum yang baik ditentukan oleh kualitas pembuatan regulasinya. Yang menjadi masalah ini kultur politik kita kan selalu ingin mengubah aturan-aturan pemilu itu setiap 5 tahun pasti diubah. Nah, pertanyaan saya sebagai Buddha penyelenggara berlatar belakang hukum, itu memang niatnya untuk memperbaiki atau hanya menyesuaikan dengan kepentingan-kepentingan politik? Ya, ini sejauh ya pengetahuan yang saya miliki, Pak Bambang, memahami pemilu ini sebagai sebuah siklus di belahan dunia manapun gitu ya. Selesai pemilu itu selalu ada kebutuhan untuk melakukan evaluasi dari dimensi hukum pemilunya, dari sisi dimensi tata kelola pemilunya, manajemen pemilunya, begitu ya. Nah, tanpa terkecuali di Indonesia, setelah pemilu selalu saja kita melakukan evaluasi di mana kekurangan, kelemahan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas demokrasi elektoral yang akan datang. Gitu. Makanya setiap selesai pemilu itu selalu saja ada beberapa catatan mungkin
ada kebutuhan gitu untuk memperkuat dari sisi kepastian hukumnya, untuk memperkuat dari aspek manajemen pemilunya. Nah, itu yang menjadi sebuah kebutuhan gitu ya, bahwa setiap selesai pemilu selalu saja ada reform, ada perubahan gitu ya terhadap regulasi kita. Itu dimaksudkan untuk tadi mengawal ya pelayanan hak konstitusional warga negara itu lebih baik gitu. Ya, baik. Regulasi tentang pemilu itu sepenuhnya kemudian diserahkan kepada penyelenggara pemilu. Bahkan pemerintah ini perannya menjadi sangat minimal. Dan pengawasnya adalah Bawaslu. Kemudian kalau ada konflik itu menjadi peran DKPP. Nah, tetapi terbukti para figur-figur ya, aktor-aktor penyelenggara pemilu yang diseleksi dengan begitu ketat itu di dalam praktek juga melakukan banyak pelanggaran, baik pelanggaran etik atau bahkan ada yang pelanggaran pidana ya, ada yang sampai di kasus hukum dan sebagainya. Nah, ini menurut Bu Ida mengganggu nggak terhadap trust terhadap lembaga pemilu, penyelenggara pemilu maupun kepada sistem pemilu di Indonesia sendiri? Iya. Soal ini Pak Bambang saya ingin mengapresiasi ya pembentuk undang-undang DPR dan pemerintah yang jangkauan pemikirannya itu jauh ke depan. Jadi untuk menjaga trust publik terhadap institusi lembaga penyelenggara pemilu, maka DPR dan pemerintah itu melakukan sebuah rekayasa sosial gitu ya. Membangun sistem integritas pemilu itu dimulai dari penyelenggara pemilu. Jadi ibarat sebuah pertandingan, maka para wasit ini yang perlu gitu ya dijaga kemandiriannya. Nah, bagaimana cara menjaga kemandirian penyelenggara? Dibentuklah Bawaslu. Kemudian masih Bawaslu ini kewenangannya itu hanya di ranah hukum. Karena mengandalkan hukum saja itu nggak cukup, karena hukum ini prosesnya panjang. Maka kemudian ditambah lagi satu instrumen yaitu penegakan etika. Dan menurut saya rekayasa sosial yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang itu sudah berhasil ya untuk menjaga trust publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu, karena individu-individu ini yang sikap perilakunya tidak sesuai dengan nilai-nilai penyelenggara pemilu, mereka harus dikeluarkan begitu ya dari lingkungan pergaulan penyelenggara pemilu untuk menjaga lembaganya ini ya supaya tetap dipercaya oleh publik. Jadi individu yang bermasalah silakan. Kalau misalnya individunya itu lebih cocok menjadi broker misalnya, atau lebih cocok itu mengelola koperasi, sisa hasil usaha, ya silakanlah Anda sana aktif di koperasi saja atau menjadi broker saja gitu ya, tidak usah menjadi bagian dari lingkungan pergaulan penyelenggara pemilu begitu. Jadi ini sangat positif dan ini satu-satunya begitu ya model penyelenggara pemilu di dunia. Indonesia itu tiada duanya. Ya di negara-negara manapun itu penyelenggara pemilu itu ya satu, itu KPU, Komisi Pemilihan Umum, ya, atau dengan sebutan yang lain di negara-negara yang menganut sistem politik demokrasi. Nah, Indonesia ini nggak cukup KPU gitu ya, pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 itu pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum oleh MK, itu sudah diberikan tafsir konstitusional bahwa lembaganya itu tidak tunggal jamak. Ada Bawaslu, ada DKPP dalam satu kesatuan fungsi untuk membangun sistem integritas pemilu kita.
Iya. Undang-undang lengkap ya, sistem dibangun sudah bagus. Nah, tetapi para aktor penyelenggara pemilu itu akhirnya ditumpukan kepada lembaga politik, yaitu DPR yang menentukan itu. Nah, seberapa jauh sebenarnya pengaruh kekuatan-kekuatan politik ini mempengaruhi para penyelenggara yang terpilih ya dengan kepentingan-kepentingan politiknya. Ini pengalaman Bu Ida seperti apa? Jadi peran DPR dalam seleksi KPU itu dalam pandangan saya mesti dilihat dari perspektif sistem ketatanegaraan kita. Jadi sistem ketatanegaraan kita itu kan memilih demokrasi perwakilan. Jadi kedaulatan rakyat kemudian difasilitasi untuk memilih wakil-wakilnya itu secara langsung melalui pemilu, memilih anggota DPR, kemudian anggota DPR setelah terpilih, mereka merepresentasikan kepentingan rakyat untuk memilih ya pejabat publik ya di eksekutif dan juga di yudikatif. Di eksekutif itu kan ada banyak komisi-komisi independen, itu seluruhnya prosesnya itu melalui seleksi terakhirnya melalui fit and proper proses politik di DPR. Jadi menurut saya tidak ada yang keliru DPR itu ikut serta gitu ya di dalam tahap akhir pemilihan pejabat publik yang duduk di lembaga-lembaga independen. Yang kedua, ini juga harus kita pahami sebagai check and balance gitu ya. Presiden menunjuk gitu tim seleksi, hasil seleksinya diserahkan kepada presiden, kemudian presiden menyampaikan kepada DPR. Jadi ini adalah bagian dari checks and balance gitu ya, pada cabang kekuasaan eksekutif dan cabang kekuasaan legislatif. Jadi tidak ada yang keliru gitu ya kalau dilihat dari perspektif hukum ketatanegaraan kita begitu Pak Bambang. Karena mungkin bisa begini, bisa dapat hadiah itu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Ya, jadi dari segi normatif mungkin tidak bermasalah. Tapi pertanyaan saya kan seberapa jauh ini ya figur-figur yang terpilih ini merasa punya ikatan ya, apakah itu ikatan yang kuat atau psikologis atau mungkin hubungan-hubungan antar lembaga dan sebagainya itu nanti di dalam mengambil kebijakan di bidang tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Ya, saya kira kita bisa melihat gitu ya hasil seleksi dari tahun 2001 ya 2001 pada pemilu langsung yang pertama untuk pemilu tahun 2003 itu tokoh-tokohnya kita semua mengenal ada Profesor Ramlan Surbakti, Ibu Profesor Valina Singka, Ibu Husnul Maria. Mereka ini juga melalui sistem seleksi melalui proses politik. Kemudian pada periode selanjutnya sampai dengan sekarang. Dan dengan sistem integritas pemilu yang dibangun oleh DPR dan pemerintah, saya rasa sudah sangat teruji ya bagaimana mereka membuat sebuah keputusan secara kolektif kolegial gitu ya untuk menjaga kemandirian institusi. Kalaupun ada persoalan itu tidak dilihat sebagai persoalan lembaganya, tetapi individu-individunya, begitu Pak Bambang. Jadi proses politik harus dilampaui di dalam proses seleksi, tetapi meskipun melalui sebuah proses politik, para penyelenggara pemilu kita dari periode ke periode, menurut saya ini sudah mampu menunjukkan bagaimana mereka menunjukkan independensinya di dalam mengambil keputusan. Ya. Jadi tidak serta-merta gitu ya bahwa hasil seleksi proses politik kemudian itu meruntuhkan gitu kemandirian institusi gitu Pak.
Baik, ini kan sistem kita ya dari segi pelaksanaan itu selalu aja tidak sempurna. Jadi sampai sekarang. Jadi misalnya debat mengenai presidential threshold yang digunakan yang sudah pemilunya sudah lama tapi digunakan misalnya gitu. Nah, kemudian sekarang mengenai pembersamaan pemilu. Jadi setiap kali mau pemilu sampai sekarang pun misalnya jadwal belum selesai. Yeah. Nah, mereka yang menentukan itu juga termasuk pemerintah punya peran yang sangat besar. Padahal pemilu itu sendiri targetnya tadi adalah produknya mengatur pemerintah. Gitu. Yeah. Nah, bagaimana persepsi Bu Ida? Ya, jadwal pemilu memang seyogyanya begitu ya, diberikan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu untuk menentukan gitu ya kapan hari dan tanggal pemungutan suara. Tetapi memang bahwa pemilu kita itu tidak hanya menjadi domainnya KPU, ya, perlu forum dialog dialektika dalam forum konsultasi bersama DPR dan pemerintah. Nah, di dalam forum konsultasi itu ya pasti ada silang pendapat, silang sengketa, perbedaan cara pandang gitu ya, perbedaan paradigma di dalam menyusun bagaimana idealnya gitu ya, tahapan-tahapan pemilu itu disusun. Tetapi setelah perdebatan panjang gitu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92 tahun 2016, pengujian terhadap Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang menyatakan bahwa hasil konsultasi bersifat mengikat itu sudah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. Maka saya salut begitu ya dengan statement pemerintah yang diwakili oleh Deputi Komunikasi Politik Bapak Dr. Zuri Adriantoro beberapa waktu yang lalu bahwa pemerintah mengatakan bahwa jadwal penetapan jadwal pemilu kapan idealnya gitu ya pemungutan suara itu dilaksanakan itu pemerintah sudah menyatakan sikapnya itu diserahkan kepada KPU. Jadi saya rasa ini hal yang baik begitu ya bahwa pemerintah sendiri nothing tulus, nggak ada kepentingan ya diserahkan, pemerintah sudah berpendapat dan pada saatnya itu menurut Pak Juri itu diserahkan kepada KPU. Saya rasa ini juga bagian dari penghormatan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92 tahun 2016 itu Pak Bambang. Iya, baik. Sekarang sedang dalam proses untuk memilih KPU dan Bawaslu, para anggota dan pimpinannya nanti. Nah, ini juga bagian yang sangat penting karena akan mengeksekusi semua aturan dan sistem yang sudah dibuat. Nah, menurut Bu Ida, apa yang perlu disarankan ketika memilih ini? Artinya kan itu tinggal separuh nanti yang akan diputuskan oleh DPR. Itu yang dipilih yang seperti apa seharusnya? Ya, yang pertama tentu mempunyai integritas yang kuat gitu ya. Dan yang kedua mempunyai pengetahuan gitu tentang kepemiluan, tidak cukup mempunyai pengalaman tetapi harus mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang pemilu. Nah, saya rasa tentang integritas dan juga tentang kapabilitas itu sudah menjadi concern itu sejak awal yang dimulai dari tim sel yang sudah bekerja. Nah, saya ingin menyampaikan tentang integritas gitu ya dan bagaimana profesionalitas penyelenggara pemilu dengan merujuk gitu data yang ada di DKPP. Jadi Pak Bambang,
data DKPP ini Republik DKPP ini berdiri sejak tahun 2012. Ya. 2012 sampai dengan sekarang DKPP sudah bekerja menerima, memeriksa, memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Nah, dari tahun 2012 sampai dengan hari ini, problem penyelenggara pemilu kita itu selalu konsisten begitu ya. Problem dan tantangan besarnya itu terkait dengan pelanggaran asas profesionalitas. Kalau dari sisi integritas, data DKPP mengkonfirmasi tidak perlu diragukan integritas kelembagaan penyelenggara pemilu. Karena mereka yang terbukti pelanggaran berat gitu ya, itu angkanya lebih kecil dibandingkan dengan problem profesionalitas penyelenggara pemilu. Nah, maka yang menjadi concern selain integriti itu adalah profesionalitas penyelenggara. Jadi profesionalitas itu apa sih? Nah, profesionalitas itu adalah pengetahuan tentang mandat jabatan. Nah, mandat jabatannya apa? Penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu adalah pelayan hak konstitusional. Bagaimana menjamin hak konstitusional untuk memilih dan dipilih. Nah, itu yang harus diperkuat gitu ya, sehingga apapun keputusan penyelenggara itu ya tidak mencederai gitu hak-hak konstitusional warga negara yang akan memilih dan yang akan dipilih. Pak Bambang. Jadi itu PR besarnya kalau mengacu pada data kami, tantangan terbesar penyelenggara pemilu yang akan datang itu terkait dengan profesionalitas. Ya. Bu Ida, ujung akhir dari persengketaan kasus-kasus pemilu itu ada pada MK. Nah, sejarahnya MK sendiri itu pernah menolak untuk ditugasi itu. Nah, karena undang-undang aja memaksa, nggak ada yang lain MK. Nah, MK punya keterbatasan dalam soal waktu terutama yang sangat pendek. Kalau persoalannya begitu banyak, walaupun sudah dibatasi, saksinya begitu banyak, apalagi kalau pilpres, datanya juga sangat banyak. Nah, apakah ini bisa diharapkan bisa menyelesaikan persoalan secara secara tuntas dan memuaskan? Monggo, Bu. Iya, dalam penilaian saya Pak Bambang, MK sebetulnya sudah menunjukkan ya profesionalitasnya di dalam memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilu. Jadi MK itu melalui undang-undang pemilu sebetulnya sudah dibantu oleh pembentuk undang-undang itu hanya fokus pada selisih hasil, hitung-hitungan angka gitu ya. Dan problem teknis kepemiluan itu diserahkan kepada lembaga lain yaitu Bawaslu, kemudian ada Gakumdu, ada Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi menurut saya sekalipun begitu ya, untuk penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah itu mandatnya hanya setingkat undang-undang, tetapi MK cukup berhasil ya, untuk membangun kepercayaan publik dan apapun putusan MK itu diterima dan dilaksanakan. Tetapi memang ke depan bagaimana desain penyelesaian sengketa pemilu kita ini harus disesuaikan dengan desain pemilu kita. Desain pemilu kita itu kan dilakukan serentak secara nasional dan MK juga sudah memberikan satu putusan gitu ya, perlunya dibentuk pengadilan khusus pemilu. Tetapi dalam pandangan saya pengadilan khusus pemilu ini hanya menyelesaikan sengketa administrasi pemilu dan sengketa pidana pemilu. Dalam pandangan saya MK itu tetap gitu ya relevan gitu ya
untuk menangani sengketa hasil. Mengapa? Karena sengketa hasil pemilu jika diberikan kepada pengadilan di daerah, itu tarik-menarik kepentingan politiknya sangat kuat. Kita ingat pemilu kada gitu ya. Yang pertama tahun 2005 itu luar biasa dinamikanya. Bagaimana ketidakpuasan gitu ya, kemudian diekspresikan di jalanan, nggak percaya dengan pengadilan tinggi, ya, dan kemudian itu menimbulkan resiko politik dan beban politik, biaya politik yang besar. Jadi sengketa administrasi, sengketa pidana, sengketa proses itu oleh pengadilan khusus. Tapi dengan pandangan saya, meskipun MK sudah berpendapat PHPO, perselisihan hasil pemilu, baik pemilu presiden, pemilu DPR, pemilu DPD, pemilu kepala daerah, provinsi, kabupaten, kota, itu tetap diserahkan kepada MK. Baik, terima kasih sekali Ibu Dr. Ida Budiati, SHMH, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP, alumni program S2 dan S3 Fakultas Hukum Undip. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, terima kasih. Selalu. Kapan kita diskusi lagi ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.